Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan sudah menolong kita di sepanjang minggu. Kita ada hari ini semua karena kasih Tuhan, amin. Dan kita mau beribadah, berbakti, memuji Tuhan. Saya percaya kita datang dengan hati yang sungguh, dengan satu tujuan, kita mau berjumpa dengan Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita yang kedua sore hari ini. Untuk itu kita akan buka di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tidak ada musim yang kami lewati tanpa penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur buat hal itu Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang setia yang menolong hidup kami. Engkau sudah membawa kami di sepanjang jalan hidup kami. Hingga hari ini kami ada, kami bergerak, kami sehat, kami kuat. Kami masih boleh datang, berdiri, melayani, datang beribadah kepadamu. Kami percaya itu semua hanya kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini berapa banyak kami yang hadir. Dengan kesatuan hati kami Bapa, kami mau berhimpun dan bersekutu di tempat ini. Bersama-sama kami mau memuji dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, pemilik hidup kami, penguasa tunggal hidup kami, penyelamat kami, penolong kami yang layak dimuliakan. Hari ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Engkau pusat pujian kami, Engkau pusat penyembahan kami Bapa. Biarlah kiranya dalam ibadah raya kami yang kedua sore hari ini, Engkau hadir, Engkau duduk dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Dari awal hingga akhir biar Roh Kudus pimpin. Engkau dimuliakan, Engkau yang disenangkan. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Engkau hadir di sini Tuhan, ada sukacita sorga menjadi bagian diri kami. Kami berjumpa dengan Engkau dan Engkau jumpai hati kami yang sungguh rindu ingin berjumpa dengan Engkau. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini Tuhan. Hanya urapan dan otoritas kuasa Roh Kudus. Segala roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami ikat kuasanya, kami hancurkan dia demi dan di dalam nama Yesus. Kami percaya hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Pikiran kami mau memandang kepada Kristus. Hati kami siap berjumpa dengan Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Kami hendak buka dan tabiskan ibadah raya kedua sore hari di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh kita semangat haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Yesus baik. Bahkan teramat baik bagi kita semua. Saya percaya kita semua hadir pada saat
sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat. Katakan ku ada sebab
sungguh kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang sudah Kau anugerahkan bagi kami. Pengorbananmu yang sempurna, yang kata bahwa Kau Allah adalah kasih, Allah yang penuh kasih, penuh kasih. Aku katakan terima kasih. Yes. Kami tidak akan membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Ya pujian kami, ya sembah kami kepada-Mu, ya syukur kami kepada-Mu, Yesus. Ada mau terus memuji, Yesus.
kehidupan kami. Kau Allah yang setia. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Kau tetap Allah yang setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus untuk waktu dan kesempatan yang masih terus Engkau beri bagi kami. Dan Engkau pakai setiap kesempatan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama Yesus. Biarlah semua ini menyenangkan hatimu Bapak. Roh harum di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita bagi Engkau, bagi nama-Mu Tuhan. Kalau saudara yang siap bersorak bersuka cita sama-sama katakan amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau bawakan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Sebab Dia begitu baik bagi kita.
Puji Tuhan. Tuhan kita amat baik. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh menjadi anak Allah. Seperti Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita akan disuruh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan tanah hati yang paling baik untuk diisi oleh firman Tuhan. Sehingga firman yang boleh disampaikan tidak akan berlalu sia-sia. Kita akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebagai pendengar, namun kita rindu kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Semua yang berlalu dalam kehidupan kami Tuhan, namun Allah kami tetap Allah yang baik. Allah kami adalah Allah yang setia. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia Tuhan. Tak pernah layu diriku. Katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Musim berlalu, harinya bulan tahun selalu sudah kami lewati bersama dia. Kasih kami tak pernah berkesudahan sepanjang
kami semua atas karena kemurahan Tuhan. Biarlah ungkapan syukur kami, setiap pujian kami, setiap sorakan kami, setiap penyembahan kami itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya mari Kau berfirman bagi setiap kami yang ada. Firman-Mu itu hidup ya Tuhan, dan akan terus menghidupkan kehidupan kami ya Bapa. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah benih firman itu boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami memberikan fokus kami hanya kepadamu ya Bapa. Mari Engkau beracara pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Itu bungkus kehidupan hamba-Mu, biar hamba boleh berkata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan, kita yang boleh terkumpul sore hari ini atas berkat dan kemurahan Tuhan yang besar. Kita boleh jumpa satu dengan yang lain. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membahas lagi tentang respon sesuai dengan tema besar kita di bulan ini, tentang bagaimana respon sebagai orang percaya. Waktu bulan kemarin kita belajar tentang sudut pandang. Karena sudut pandang yang baik itu akan menghasilkan respon yang baik. Sudut pandang yang benar itu akan menghasilkan respon yang benar. Terkadang kita sebagai orang Kristen seringkali salah memiliki respon atau salah untuk bertindak, karena mungkin barangkali dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan datang pada kita sore hari ini akan membuka sebuah kebenaran dan akan terus membuka cara pandang kita untuk lebih baik lagi kepada Tuhan. Amin. Bagaimana ini tidak jadi? Sudah? Jadi sore hari ini kita akan bahas sesi tentang respon dari seorang nabi yang bernama Yunus. Jadi kita ketahui bersama bahwa mungkin saya percaya kita yang hadir pada sore menjelang malam hari ini seringkali sudah mendengar tentang kisah seorang nabi. Apalagi kalau dari sekolah minggu sudah diceritakan tentang Yunus. Yunus ditelan oleh ikan paus, ikan hiu, dan ikan-ikan sebagainya. Tapi pada sore hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita akan lihat. Jadi Nabi Yunus adalah salah satu dari 12 Nabi Yahudi yang muncul dan diutus Tuhan kepada bangsa Israel Utara sebelum dihancurkan oleh bangsa Asyur. Yunus hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi pada masa Raja Yerobeam yang kedua, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. Yunus memiliki kesamaan atau memiliki arti nama merpati, yang merupakan burung yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi artinya Yunus merupakan seorang yang membawa pesan Tuhan kepada Nineve. Yunus juga merupakan putra Amatai yang berasal dari Gad Hefer di daerah Zebulon sekitar 2 mil dari utara Nazaret. Hampir tidak diragukan lagi bahwa nabi dari Gad Hefer adalah orang yang sama dengan nabi yang ditulis pada kitab Yunus. Nabi muda ini melayani pada masa setelah Elisa dan sebelum Amos. Jadi dia ada di antara setelah Elisa dan sebelum Amos. Namun sebelum hal itu terjadi, Yunus ini diutus Tuhan terlebih dahulu ke Nineve yang merupakan ibu kota Asyur. Jadi perhatikan, bangsa Asyur memang terkenal dengan kekejaman dan penyembahan ilah-ilah yang palsu.
Oleh karena itu Nabi Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan hukuman yang akan datang dari Tuhan atas kejahatan orang-orang yang ada di Niniwe pada waktu itu. Kitab Yunus ini menyajikan 3 respon terhadap panggilan Tuhan. Itulah sebabnya kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Respon yang pertama dari Yunus, dia melarikan diri. Mungkin Ibu Gembala boleh bacakan saya Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Yunus sehingga begitu berani untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan? Kita ketahui bersama Yunus ini seorang nabi Tuhan. Seharusnya ketika dia menjadi bawahan Tuhan, tidak sepantasnya Yunus melarikan diri. Seperti seorang bos di kantor, ketika dia menyuruh anak pergi perjalanan dinas ke Jakarta, tapi karyawan tersebut dia hanya pergi ke Bali. Tentu ini tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan petunjuk dari bos. Ini yang merupakan respon pertama Yunus. Ketika dia diutus pergi ke Niniwe, dia hanya pergi ke arah Tarsis. Jadi saya cukup bertanya, apa yang membuat Yunus begitu berani? Dia bukan hanya berhadapan dengan manusia, tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Sehingga bagi saya Yunus ini adalah orang yang sangat-sangat berani. Karena dia lari dari panggilan Tuhan. Yunus melarikan diri dari panggilan Allah, menolak untuk memberitakan amanat Allah kepada orang Niniwe karena takut mereka akan bertobat dan lolos dari hukuman. Jadi sungguh aneh bagi saya seorang Yunus ini. Sebenarnya kalau Tuhan utus supaya Niniwe bertobat, Yunus justru punya pandangan yang berbeda. Bagi dia Niniwe ini jangan lolos dari hukuman. Bagi dia Niniwe ini jangan bertobat, supaya murka Allah, hukum Tuhan, dia nyatakan bagi kota Niniwe. Kata melarikan diri yang ditulis dari pasal 1 atau pasal 1 ayat yang ketiga tadi, ini ditulis dengan kata bar yang mempunyai arti menjauh. Bukannya Yunus pergi mendekat atau pergi ke sasaran yang Tuhan perintahkan, tetapi dia malah menjauh. Jadi diibaratkan Yunus itu disuruh pergi di bawah Lopi, dia cuma pergi di arah Topogaro. Jadi dua arah yang sangat berbeda. Kisah ini dibuka ketika seorang Yunus yang merupakan nabi dari bangsa Yahudi yang diutus Allah untuk pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Jadi perhatikan, bagaimana mungkin Yunus sebagai Yahudi justru diutus untuk memberitakan kabar penghukuman dan pertobatan bagi Niniwe. Jadi berarti hal ini dapat menolong musuh dari bangsanya sendiri. Jadi ini yang melatar belakangi pelarian Yunus untuk tidak pergi ke Niniwe. Jadi kita ketahui bersama, Niniwe adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Yunus tahu Niniwe ini adalah kota yang jahat. Yunus tahu Niniwe ini adalah penyembah-penyembah berhala yang cukup banyak pada waktu itu. Jadi Yunus merasa, saya akan jadi seorang pengkhianat jika saya memberitakan kabar pertobatan yang ada di Niniwe. Bagi Yunus, dia sangat-sangat logis. Jadi bagi saya begini, ketika Yunus pergi menjauh dari panggilan Tuhan, dia menganggap
kalau sekiranya dia akan pergi ke Niniwe, dia akan dicap sebagai seorang pengkhianat. Perhatikan, Yunus lebih memilih kepentingan pribadinya. Yunus lebih memilih apa yang menjadi keinginan hatinya daripada memilih apa kata Tuhan. Bagi saya begini, Tuhan mengasihi segala bangsa. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, Tuhan tahu ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang ada di Niniwe pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, utusan Tuhan ini, dia hanya pergi melarikan diri, bukan mendekat, tapi dia malah lebih menjauh. Jika melihat dari jarak antara Niniwe dan Tarsis, ini merupakan jarak yang sangat jauh. Bukannya dia pergi ke timur, dia malah menuju ke arah yang berlawanan, menuju ke arah barat, ke arah Tarsis. Secara sadar, Yunus pergi dan mengabaikan perintah Allah hanya karena alasan dia tidak mau kalau Niniwe ditolong oleh Tuhan. Mungkin ini yang sering kita terjadi ya dalam hidup kita. Tuhan bilang ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Tuhan mau kasih Tuhan yang besar itu dipraktekkan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid Kristus, kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan bilang doakan musuh kita, seharusnya kita doakan. Bukan berarti kita dia. Biar saja dia celaka. Biar saja dia parah. Kalau perlu mati saja. Pernah mungkin kita seperti ini? Terus tanya kiri kanan, mana itu? Mungkin kita menganggap Yunus mengabaikan perintah ini. Tuhan mau Niniwe itu bertobat, tapi Yunus tidak mau kalau Niniwe ini ditolong oleh Tuhan. Dia rasa rugi. Dia mungkin ada dalam hatinya, lebih baik orang mati saja, biar saja. Setelah nyuruh jahat orang. Soalnya ada betul orang hidup. Kadang-kadang kita hanya melihat orang dari apa yang mereka perbuat. Saya mau berkata, satu jiwa itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Satu jiwa punya hak untuk masuk surga. Apakah kita menyadari hal itu? Terkadang dalam lingkungan kantor kita, di lingkungan pekerjaan kita, dalam komunitas kita biarkan teman kita terjerumus. Kita biarkan mereka hidup dalam dosa. Kita biarkan mereka jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Kenapa? Karena kita anggap mereka tidak layak untuk masuk surga. Saya mau berkata, belajar dari kisah Yunus. Kalau Tuhan mengasihimu, seharusnya kasih Tuhan itu engkau beri kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Bukan berarti kita malah mendorong mereka untuk menjatuhkan mereka, untuk menghina mereka, membiarkan mereka. Tidak. Engkau diutus ada di Morowali untuk engkau jadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan, bukan berarti pamabok, tukang bahugel, pemain judi, kasih biar saja dia. Mati saja, mati. Biar saja. Jangan. Belajar dari kisah Yunus. Tuhan mau semua manusia di dalam dunia ini diselamatkan. Amin. Jadi coba kita mulai rasa-rasa dong. Jangan kita yang Yunus tahu. Kita kasih dia kita teman. Kita tahu dia pambahugel dari orang pelaki. Nah biar Jo, yang penting tiap malam ada nasi goreng di bawah di kos. Yang penting ada coklat di bawah tiap malamnya, ada pahugel tuh. Nggak ada di sini ya. Bagaimana mungkin Yunus sebagai bangsa Yahudi justru memberitakan kabar hukuman dan pengampunan Allah kepada musuh bangsanya sendiri. Jadi ini yang melatar belakangi Yunus lari dari panggilan Allah. Dia tidak mau Niniwe itu ditolong Tuhan, karena Niniwe merupakan musuh dari bangsanya sendiri. Ini yang melatar belakangi alasan yang kuat Yunus untuk tidak pergi ke Niniwe. Tarsis, perhatikan, adalah sebuah kota di barat daya Spanyol sekitar 4.000 km dari Israel.
Dengan demikian Tarsis merupakan tempat terjauh, arah yang berlawanan dengan Niniwe yang dapat dituju oleh Yunus. Niniwe berada di jauh di timur laut dari Yerusalem, jadi ini ada di sekitar Irak. Sedangkan Tarsis berada jauh di barat laut dari Yerusalem. Ini memungkinkan ini berada di area Turki. Dan Yunus pergi ke Yafa untuk mencari kapal ke Tarsis yang sekarang merupakan kota pelabuhan di Haifa di Israel. Jadi Yunus bergerak ke arah yang berlawanan dari tujuan Tuhan. Kita lihat petanya begini. Kita poinnya kok rusak ini. Jadi perhatikan, Yunus dari Israel, dia pergi ke Yafa, kandati pakai DP doi sendiri. Saya waktu belajar ini Yunus, kita pedalang kepala batu betul yang Yunus ini. Bayangkan Tuhan yang ada suruh pada dia ini. Kandati dia keluar doi. Waktu dia dengar perintah Tuhan, "Hoi Yunus." Kalau orang Sangir bilang menunus. Ngana pergi ke Nineve, sampaikan kabar keselamatan. Kalau dia keluar dari rumah, dia pergi ke pelabuhan, dia kasih kandati dia keluar dari Pedoi. Dia sewa naik kapal dan dia pergi ke arah Tarsis. Bayangkan dari peta ini, Nineve itu sebelah kanan saya, dan Tarsis itu ada di sebelah kiri. Jadi bayangkan ini Yunus pekumabal ini dari kepala batu. Dia pergi lari yang lebih jauh daripada yang Tuhan suruh. Jadi waktu saya belajar ini tentang Yunus, saya anggap Yunus ini cukup berani untuk melawan Tuhan. Cuma karena supaya ini jangan ditolong Tuhan, dia berlainan arah dan dia pergi. Dia anggap begini, kalau kita lebih jauh dari apa yang Tuhan utus, mungkin kita aman. Dan kita ketahui bersama apa yang terjadi dengan Yunus. Kapal yang ia naiki itu diombak-ambingkan oleh ombak. Laut tidak tenang. Bayangkan orang di kapal berteriak. Kata berteriak di situ ditulis dengan kata memanggil Allah mereka. Jadi semua orang di kapal berdoa, panggil nama Tuhan. Jadi kira-kira dia punya kondisi pada waktu itu, kalau biasa taruh naik pesawat, kalau ada goncang, orang mulai baca. Sampai yang saya lihat ada di buku ini, ada doa-doa semua ditulis di sini. Betul tidak? Kita biasanya misalnya ada kan, doa agama ini ada, di agama ini ada. Jadi saya kondisikan kondisi pada waktu itu mereka sementara seperti itu. Mereka mulai panggil orang punya Tuhan, orang berdoa. Kok ini kumabang satu ini cuma tidur. Oh Tuhan. Jadi orang kacau ini, buang barang semua, berdoa. Kemudian dapat Yunus cuma tidur. Ini kapal semua anyon. Kamu ini. Ini saudara-saudara kita. Kalau cuma saya satu kapal ini, kita mau tampil ini. Ini orang sodohito ini, kalau orang bosan bilang, ketakutan. Kok dia cuma tidur? Singkat cerita, dia dibuang dan dia ada dalam perut ikan. Disitulah Tuhan proses dia. Bayangkan Tuhan masih berbelas kasihan sama ini nabi yang kepala batu ini, sama ini nabi yang kepala angin. Dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan proses dia berada dalam perut ikan. Secara logis ini tidak masuk akal. Mungkin pada waktu itu ikan cuma mimis pada dia, kayak orang Badui. Langsung masuk di sini. Jadi dia aman dalam perut ikan. Saya membayangkan bagaimana busuknya ada dalam perut ikan dan Yunus ada di sana. Jadi saya kondisikan kondisinya Yunus pada waktu pasti tidak enak. Kalau cuma Yunus ada handphone, dia bilang, aduh, bantu dulu kita ini. Dia Sherlock di mana dia punya keberadaan. Mungkin dia mau foto. Ada dalam perutnya. Tapi tidak begitu. Tuhan proses dia. Sehingga pada akhirnya Yunus bertobat. Dan respon yang kedua, dengan singkat cerita, dia dimuntahkan kembali oleh ikan itu. Respon kedua, ketika Tuhan proses dia dalam perut ikan selama beberapa hari, dia diproses di sana, dia menderita, dia mungkin bertobat. Dan dia bilang, oke Tuhan,
kita mau pergi. Namun respon yang kedua dari Yunus, dia taat. Namun setengah hari. Bayangkan sudah dimakan ikan, kok masih cuma setengah hari? Tuhan, coba baca pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan dipunggah. Mari kita lihat fakta tentang Niniwe. Jadi Niniwe adalah ibu kota Asyur yang terletak di tepi timur Sungai Tigris, di seberang Mosul saat ini, sekitar 280 mil dari utara Babel. Itu bukan hanya kota yang sangat kuno, tetapi firman Tuhan yang dibacakan tadi, kota yang cukup besar. Tafsiran mengatakan bahwa itu jauh lebih besar dari Babel. Fakta ini setuju dengan ayat yang tercatat dalam Yunus 3, pasal 3 ayat yang ketiga tadi, yang ditulis di sini tentang kota besar yang sangat besar dalam perjalanan 3 hari lamanya. Jadi ini kalau orang jalan kaki 3 hari baru habis. Biasa kan kita orang kalau pergi tur hari pertama di kota ini, hari kedua mana habis. Tapi Niniwe dicatat kalau orang jalan kaki 3 hari 3 malam baru kelar itu Niniwe dikelilingi. Jadi perhatikan. Kota itu dikelilingi dinding besar setinggi 100 kaki, begitu lebar sehingga 3 kereta dapat berkendara mengikuti mereka, dan dipertahankan oleh 1.500 menara setinggi 200 kaki. Jadi bangunan-bangunan di zaman PR itu semua digambarkan mereka punya tembok pertahanan supaya dapat menahan serangan dari musuh. Dan ini yang digambarkan Niniwe. Dia pun punya tembok-tembok di bagian-bagian perbatasan kota itu. Jadi yang saya bayangkan begini, seharusnya Yunus pergi ke sana memberitakan firman. Perhatikan di sini ya. Ada sebuah hal yang, perhatikan ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan. Sehari perjalanan jauh, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Di sini poinnya, Yunus taat hanya setengah hari. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 3 hari hanya dilakukan Yunus selama 1 hari. Jadi waktu dia diproses Tuhan dalam perut ikan, oke Tuhan, saya mau pergi. Dicatat di sini, seharusnya kalau Yunus pergi menginjil itu kurang lebih 3 hari. Karena karena kota Niniwe yang cukup besar, perjalanan 3 hari baru kelar. Tidak dijelaskan di titik mana Yunus melakukan perjalanan itu. Di titik mana Yunus bilang begini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan Tuhan. Namun anehnya seluruh penduduk Niniwe itu merespon berita itu. Bukan hanya manusia, tetapi ternak pun itu merespon untuk berpuasa. Jadi saya analogikan begini. Waktu Yunus masuk ke Niniwe, dia bilang, "Hei, Tuhan mau kasih ancam di kota." Iya, saya rasa. Sudah, mungkin kalau hatinya begini, kata kita sudah bilang. Ada orang gitu. Jadi 3 hari perjalanan yang seharusnya dia menginjil selama dia cuma masuk dari, "Hei, orang Niniwe, mau nih waktu cuma 40 hari. Habis itu Tuhan mau menimpang pamoni, terserah." Mungkin ada, tak penting tak sebegitu. Cuma anehnya begini. Waktu dia bilang, "Hele sapi puasa." Jadi ini sungguh sangat di luar di luar keinginan Yunus. Waktu Yunus bilang kayak 40 hari lagi Niniwe akan diturun balikan. Dia pikir begini, cari orang model. Atau mungkin Yunus bilang, 40 hari Niniwe balikan. Ini jalan.
yang harusnya 3 hari. Di sini poin yang setengah hatinya. Dia cuma pakai hanya 1 hari. Tapi ajaibnya Tuhan mengasihi Nineve. Waktu dia berkata seperti itu, karena tidak dijelaskan di titik area mana Yunus menyampaikan kabar ini. Mungkin kalau Nineve itu ada hutan-hutan, mungkin di hutan situ tahu yang dia sampaikan. Tapi yang anehnya seluruh penduduk Nineve merespon berita itu. Seluruh penduduk Nineve merespon berita itu, sehingga mereka mengambil puasa. Bahkan semua ternak yang ada di Nineve itu pun berpuasa. Saya membayangkan mereka merespon kabar tentang hukuman dari Allah ini itu dengan baik dan benar. Sekalipun yang menyampaikan ini cuma setengah hati. Amin. Jadi mungkin dalam hidup kita, dalam keseharian kita biasa bilang, yang penting tak sok bilang ya. So kasih tahu paman. Dan mungkin apa terserah anda. Yang penting kita so bilang. Barangkali orang pernah ada seperti itu ya. Ada teman yang curhat, kita mulai kasih arahan, jangan begini. Oh dia tetap kepala batu. Sudah yang penting tak so bilang, terserah dia, terserah. Tapi yang anehnya bagi saya begini, ini Nineve ini tidak dijelaskan Yunus berada di. Kalau mungkin dia berdiri, dia kumpul orang Nineve dan dia mulai menyampaikan, ini masih masuk akal. Tapi tidak dijelaskan dia ada di daerah mana pada waktu, entah di tempat ramai, entah di tempat sunyi atau di mana. Tapi orang Nineve langsung merespon. Bayangkan, berarti Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang ada di Nineve pada waktu itu. Saya mau berkata kepada kita, pesan Tuhan hari ini bagi saya dan saudara yang Tuhan utus ada di tanah Morowali. Ada maksud Tuhan ketika engkau dibawa di tanah Morowali. Amin. Sini ada kasih orang Parigi. Tuhan utus dia dari Parigi untuk ada di tanah bumi. Saya mau bilang, ini bukan hanya sekedar batas kita melakukan tanggung jawab dari sebuah kantor yang mengutus kita ke tempat ini. Saya mau bilang, itu bukan hanya sekedar sampai di situ. Tapi kita harus pahami ada tujuan dan maksud Tuhan ketika Tuhan bawa kita ada di tanah Morowali. Mungkin secara logika, aduh lebih baik di Palu juga rame. Atau mungkin di Manado juga banyak orang di sana. Atau mungkin pilih kota mana yang lebih dekat dengan keluarga, yang lebih dekat dengan sanak saudara. Tapi kenapa Tuhan harus bawa saya ke sini? Saya mau bilang, sekali lagi terus saya mau ingatkan kepada seluruh jemaat yang ada. Ada tujuan Tuhan ketika engkau dibawa di tanah bumi. Saya berpikir, tanah bungku Morowali ini begitu berkembang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan mata dunia melihat tanah Morowali. Karena punya potensi yang begitu luar biasa. Sebuah kota makin ramai, makin banyak uangnya, makin banyak DP dosa. Amin. Saya dengar di bawah dopi, banyak perselingkuhan terjadi. Suami pergi kerja, istri juga kerja di kos. Suami pergi kemana, istri juga pergi kemana. Mulai ada hubungan-hubungan yang tidak baik. Ungke dan ungke satu kos, baku piara. Banyak terjadi. Jadi saya mau bilang, jemaat Cornerstone, engkau harus jadi terang bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jemaat Cornerstone, engkau harus punya dasar kebenaran. Jangan engkau menjadi pelaku dosa. Tapi biarlah kita menjadi seorang yang tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan, yang dapat menyadarkan orang yang jatuh dalam dosa. Amin. Jadi saya mau bilang, tidak kebetulan Tuhan kumpulkan kita ada di tanah Morowali. Saya tahu cuma sedikit yang memang asli orang Morowali di sini. Cuma Papa Kembaras tahu. Yang lain tidak datang. Amin. Jadi engkau harus pahami ada tujuan Tuhan waktu engkau dibawa ke tanah Morowali. Kita lihat respon yang ketiga dari ini Nabi 1 ini. Respon ketiga,
dia marah. Boleh Ibu Gembala baca pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah Engkau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang banyak sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai aku mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jadi kita lihat respon yang ketiga dari seorang nabi yang dengar-dengaran ini. Dia marah. Jadi perhatikan, begini ceritanya. Jadi waktu dia sampaikan cuma sehari perjalanan tadi, orang Niniwe 40 hari lagi ngoni Tuhan menimpang. So dia pilih tunggu di atas bukit, karena dia pikir begini, Tuhan mau menimpang pada dia tunggu di situ. Jadi dia naik di atas bukit. Jadi bayangkan ini dia punya maksud menunggu supaya dia mau lihat ini Tuhan yang hancur. Jadi waktu dia mulai duduk di situ, dia mulai melihat sana, dia mulai mengayat di pedal madu, tunggu kasih hancur ini. Tunggu kan. Perhatikan apa yang menjadi respon Yunus ketika dia marah. Apa yang terjadi? Jadi 2 kali kemarahan Yunus tercatat dalam pasal ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu kemarahan pertama, dan ayat yang ke-8 itu kemarahan kedua dari Yunus. Kemarahan pertama, jadi kata marah itu ditulis dengan kata kara, yang berarti menjadi panas, marah, terbakar, menjadi marah atau dinyalakan. Jadi dalam poin ini Yunus marah sampai dia gemetar. Jadi dikatakan ayat tadi, ayat 1 sampai 3, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi waktu dia sampaikan berita itu yang hanya setengah hati, dia duduk, kok dia jengkel, dia marah sampai gemetar. Ada orang kan kalau marah sampai tutup hori, sampai bergerak-gerak dia bilang, Dan kali Yunus begitu, kalau macam Al dia semua. Jadi Yunus mungkin begitu, dia terbakar, dia marah. Bayangkan ini Yunus pakai kepala angin. Kalau cuma kita Tuhan, waktu dia marah kita mau kirim soa-soa, tangkap dia Tuhan, supaya soa-soa mau bawa di tanpa bangkai pada dia tobat. Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe. Ia tidak ingin Allah menyelamatkan musuh Israel.
Jadi waktu dia sampaikan, dia dulu dia jengkel. Dia bilang bagi dia, Tuhan sebetul apa yang kita bilang. Waktu kita masih ada di kita di kampung, kita so tahu Tuhan itu baik. Kita so tahu Tuhan mau ampuni orang. Itu yang membuat Yunus marah. Jadi waktu saya belajar ini, saya bilang, aneh betul ini Yunus ini. Bukannya ini sebuah kesuksesan seorang hamba Tuhan. Dia menyampaikan firman dan orang bertobat. Ini merupakan penyertaan Tuhan. Maka Yunus nyadar no. Dia mau apa yang dia sampaikan, itu orang tidak dengar. Kita heran dengan Yunus ini. Persoalan dasar Yunus ialah bahwa dia tidak terutama mengabdikan diri kepada kehendak Allah. Ia lebih khawatir akan keamanan lahirnya Israel. Jadi dia pikir begini, kalau ini Nineve tetap ada, Israel akan terancam. Israel mungkin akan terus diserang, akan terus diganggu kalau Nineve tetap ada. Jadi dewasa ini, kalau kita aplikasikan di masa sekarang, orang dapat mengabdi kepada keberhasilan gereja, namun tidak sungguh-sungguh mengabdi pada kehendak, rencana, dan standar kudus Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Kadang-kadang kita lebih fokus dan lebih konsentrasi kepada sebuah gereja yang membesarkan kita, kepada sebuah gereja di mana kita berdiam, di mana kita berjemaat. Kita begitu mengagung-agungkan gereja kita, bahkan gembala yang melayani kita begitu sanjung, tanpa kita mengabdi kepada kehendak Allah, rencana, dan standar kudus Tuhan. Perhatikan, terkadang orang lebih mengabdikan diri kepada sebuah gereja daripada Tuhan. Terkadang kalau APDP Gembala bilang yang dia anggap itu sakti, dia lebih dengar daripada apa keinginan Tuhan. Terkadang apa yang Gembala bilang sekalipun itu sesat, orang lebih dengar daripada orang harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada juga jemaat begini, banyak tidak ada di sini, oh dijauhkan Tuhan. Waktu mau pembangunan, oh lari, ibadah. Nah kalau gereja sudah jadi, subasar, AC banyak dia, kita pergi gereja itu. Kita ibadah di situ, banyak tidak ada di situ. Jadi saya bilang begini, dewasa ini orang hanya lebih fokus kepada sebuah keberhasilan gereja. Mau bangun apa lagi, mau bikin apa lagi yang kalau mau. Seolah-olah kita mengabaikan panggilan Tuhan yang sebenarnya untuk kita diutus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang orang lebih berfokus pada bangunan, pada sistem. Akhirnya cuma dorang yang mampu gesek dan tidak hidup pada tujuan Tuhan. Saya menyiapkan jemaat Cornerstone untuk pergi menjadi berkat bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Kita lagi mempersiapkan diri kita untuk jadi gereja yang keluar. Itu visi misi dari Cornerstone. Jadi saya mau berkata kepada kita, jangan kita hanya fokus pada sebuah gedung bangunan dan kepada hal-hal yang ada di dalamnya, tapi kita mengabaikan fokus yang sebenarnya untuk kita diutus menjadi berkat bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Yunus punya landasan seperti ini. Dia berpikir kalau Tuhan tolong Nineve akan berbahaya bagi keamanan negara dia Israel. Perhatikan, Allah itu pengasih. Dia ingin menolong orang. Allah itu penyayang. Ia ikut menderita bersama mereka yang menderita. Allah itu panjang sabar. Ia tidak ingin menghukum orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Allah itu berlimpah kasih setia. Ia baik hati dan merasa iba kepada orang-orang yang berdosa. Allah itu menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ia senang membatalkan rencana penghukumannya ketika orang bertobat. Bayangkan hati Tuhan untuk Nineve pada waktu itu. Bayangkan hati Tuhan untuk jemaat Cornerstone. Waktu engkau hidup masih dalam dosa, Dia sabar menunggu engkau untuk kembali. Waktu engkau tidak menjadi seorang yang benar, Dia berlimpah kasih setia.
Dia selalu baik. Biar engkau tidak setia, dia tetap setia. Itu Tuhan kita. Ini yang melatar belakangi kenapa Tuhan mau menyelamatkan Niniwe pada waktu itu. Dia begitu cinta kepada semua ciptaannya. Bahkan orang-orang yang tidak hidup di dalam dia pun dia cinta. Itulah yang harus menjadi kebanggaan kita. Karena Tuhan kita begitu baik. Amin. Perhatikan, kemarahan kedua dari Yunus. Tindakan terakhir Tuhan merampas kenyamanan Yunus. Jadi pada waktu dia menyampaikan firman, dia tunggu di atas bukit, dan waktu dengan kondisi marah dia tidur. Tiba-tiba ada pohon jarak timbul dalam hanya satu malam. Jadi waktu dia tidur, matahari mulai panas, tiba-tiba pohon jarak muncul. Kok dia mulai bersombar di sini? Oh, di sini enak, nyaman. Sudah Yunus berdiam di sini. Tiba-tiba datang seekor ulat. Memang ini ulat Tuhan utus untuk kasih habis ini pohon jarak. Cuma dalam waktu yang tidak begitu lama, ini ulat makan semua. Kok apa yang terjadi? Kemarahan Yunus yang kedua kali, dia mengamuk lagi. Perhatikan. Ketika Yunus tidak bisa menahan panas itu, dia berseru untuk kedua kalinya meminta mati. Jadi kali pertama dia ingin mati karena keputusasaan hatinya. Kali ini dia berseru kepada Allah karena penderitaan fisiknya. Yunus rasa panas sekali. Oh Tuhan, sofugalo kita ini. Kita heran betul dengan Yunus. Oh Tuhan, dia rasa panas toh. Ya Tuhan, lebih baik kita mati. Tuhan, bayangkan bukan dia yang tanam itu pohon. Kau lebih baik mati juga kita Tuhan. Mungkin barangkali dia cuma mau bilang, oh Tuhan, dia apa panas ini. Bayangkan karena saking dia marah, dia mau minta mati. Aduh, ini Yunus ini. Kita perhatikan, apa itu pohon jarak? Jadi ditulis dengan kata kikayon. Jadi pohon jarak ini ada begitu banyak tafsiran yang menggambarkan apa ini pohon jarak. Ditulis di sini, ini mungkin labu, ini mungkin tanaman minyak jarak atau labu botol. Jadi tanaman ini tumbuh dalam satu malam dan melindungi Yunus, tetapi layu di penghujung keesokan paginya. Kalau orang Parigi bilang ini pohon jarak dengan gambar yang saya lihat, yang saya pelajari, DP nama kalau di Parigi balacai. You understand balacai? Jadi di balacai, kalau baca orang dulu kan, di Kampung Kelapa, kan orang Parigi tahu di mana itu Kampung Kelapa. Kalau soluka kaki, sobadara habis tendang bola yang nyanda pakai sepatu, diambil di balacai, di patah DP cek. Nah DP goro itu ditaruh di luka. Jadi kita ini model-model balacai, ini modelnya pohon jarak ini. Jadi ada begitu banyak tafsiran apa itu pohon jarak. Tapi dari gambar yang saya lihat, kalau orang Parigi bilang ini balacai. Jadi bayangkan, satu malam ini pohon tumbuh. Kok Tuhan kirim itu ulat. Tuhan makan ini ulat makan habis ini pohon jarak. Kok Yunus mulai baku lagi. Oh Tuhan, panas Kita, kalau ada anak-anak sekolah Alkitab model Yunus begini, kayak mau kena ketampeleng gitu lah. Untung bukan kita, Tuhan. Aduh, kita bicara dengan itu, kita bilang, ini Yunus aneh kamu. Bayangkan bukan dia yang tanam itu pohon, cuma atas belas kasihan Allah Tuhan kasih tumbuh satu malam. Kong Tuhan bilang, kong dia mengamuk, dia bilang mati jom kita Tuhan. Kong dia marah dia minta mati. Jadi ayat 4 dan ayat yang ke-9, pertanyaan yang sama yang muncul dari kata Allah. Tuhan tanya begini, layak jom anak marah Yunus. Sebetul soal anak marah ini. Berapa kali kita menyalahkan Tuhan dalam keputusasaan kita? Berapa kali kita marah kepada Tuhan karena doa kita tidak dijawab? Berapa kali kita protes ke Tuhan karena berkat itu lari dari kita? Tuhan, firman Tuhan datang pada malam hari. Tuhan bilang begini, hey, sebetul semua ini mau marah kita. Mimpi hidup cuma kemurahan. Amin. Tidak pantas orang menyalahkan Tuhan. Tidak wajar kita menyalahkan Tuhan.
Karena apa yang Tuhan buat itu baik semuanya. Coba kita sadar dalam diri kita, pernahkah kita marah sama Tuhan? Mungkin sampai hari ini barangkali masih kau marah sama Tuhan. Karena ada sesuatu yang kau minta tidak diberikan kepadamu. Karena ada sesuatu yang kau mohon kepada Tuhan belum dijawab. Sehingga kau mulai marah sama Tuhan. Layakkah engkau marah? Jika diperhatikan, pertanyaan yang muncul dalam ayat 4 dan ayat 9 diketahui bahwa selain Allah mempertanyakan tentang kelaikan Yunus marah, Allah juga mempertanyakan tentang apakah Yunus memiliki alasan yang baik untuk marah. Kita tidak sepatutnya untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi keperluan hidupmu. Tuhan yang lebih tahu apa yang harus Dia buat dalam hidupmu. Tuhan yang lebih tahu apa yang harus Dia kerjakan dalam hidupmu. Kalaupun kita marah, Tuhan mau balik tanya, kenapa marah bos? Saya tahu, kalau saya loloskan ini, engkau akan jauh dari saya. Tuhan tahu kondisi Yunus pada waktu itu. Ketika pohon jarak Tuhan izinkan bertumbuh dan Tuhan izinkan untuk diambil, Tuhan tahu Yunus akan protes. Dia tahu kondisi hati Yunus. Kali pertama dia ingin mati karena keputusasaan hatinya. Kali ini dia berseru kepada Allah karena penderitaan fisiknya. Jadi dalam kesimpulan ini, perhatikan. Saya undang pemain musik. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan lebih memilih untuk mengasihi orang yang memang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-11, mereka tidak tahu membedakan apa tangan kanan dan apa tangan kiri. Ini menggambarkan ketidaktahuan dari orang-orang yang ada di Nineve pada waktu itu. Tuhan mengutus Yunus untuk bisa mempertobatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yunus protes, Yunus marah, Yunus tidak senang dengan apa yang Tuhan buat. Saya mau berkata kepada kita pada sore menjelang malam hari ini, dalam kesimpulannya, episode pelarian Yunus dapat diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang juga terlihat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Perhatikan, setiap usaha pelarian itu akan selalu berbuah kesulitan. Ketika Tuhan mengutus kita, kita harus sadar ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup. Waktu Tuhan bawa engkau kepada sesuatu, Tuhan bawa engkau ke kota yang tidak pernah engkau kenal, Tuhan bawa engkau kepada suatu tempat yang tidak pernah ada dalam pikiranmu. Ada rancangan Tuhan yang hebat yang akan Dia buat dalam hidupmu. Seperti Abraham, keluar. Abraham tidak protes. Ketika seorang Abraham bilang pergi, tidak ada satu kata pun memprotes akan perintah Tuhan. Saya mau berkata kepada kita, Tuhan tahu jalan hidup. Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupanmu. Dia tahu apa yang terbaik untuk Dia lakukan dalam hidupmu. Waktu Dia suruh engkau pergi, tidak ada kata yang lain selain kita mau berkata siap Tuhan. Amin. Badai menjadi sebuah konsekuensi dari pelarian tersebut. Belajar dari kasus Yunus bahwa tidak ada seorang pun dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan ketika Ia menghendaki. Berapa banyak kita yang hadir malam hari ini, kita yang sudah mulai pertimbangkan, oh Tuhan, jangan-jangan saya salah ada di bumi. Oh Tuhan, jangan-jangan ini keliru Tuhan. Oh Tuhan, jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang Tuhan putuskan, yang Tuhan tetapkan. Dalam segala hal, Dia tidak pernah salah. Amin. Mari tutup matanya sekali. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenal
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasamu, dasarku berharap. Kini aku percaya, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yes, amin. Biarlah kita memberikan respon yang benar, karena Tuhan kenal engkau. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan tahu apa yang harus Dia buat bagi engkau. Kita harus punya respon yang benar untuk merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biar sia-sia menyanyikan pujian ini. Mari kau berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini datang untuk kita harus punya respon yang baik. Ketika tawaran Tuhan datang dalam hidupmu, ketika ada panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, ketika ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau harus merespon. Engkau harus respon dengan baik. Engkau harus respon dengan benar. Bukankah Dia yang sudah menyelamatkan hidupmu? Bukankah Dia yang sudah menolong engkau? Dia tahu yang menjadi masa lalumu. Kalau dalam masa kelammu Dia masih menolong engkau, Dia mau sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau berkata kepada kita pada sore hari ini, harus punya respon yang benar dengan panggilan Tuhan. Waktu Tuhan bawa kita ada di tanah Morowali, mungkin pernah kau bersungut-sungut, mungkin kau pernah bertanya, kenapa saya harus ada di sini?
Mungkin ada dalam pikiranmu, kenapa tidak di tempat yang lain Tuhan? Mungkin ada dalam benakmu, Tuhan, masih ada kota yang lebih baik selain Morowali. Tapi saya mau bilang pada malam hari ini, waktu Tuhan bawa engkau di tanah Morowali, Tuhan mau engkau jadi saksi. Tuhan mau engkau menjadi gereja yang keluar. Tuhan mau engkau bersaksi bahwa hidupmu hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Saya mau berkata kepada kita sebagai seorang pekerja, seringkali saya berkata, biarlah mimbar, biarlah tempat kerja di mana engkau bekerja, biarlah kantor di mana engkau bekerja, biar itu jadi mimbarmu untuk engkau menyaksikan tentang Tuhan. Tuhan bawa kita, Tuhan kumpulkan kita ada di tanah Morowali untuk satu tujuan yang mulia. Kita harus respon itu dengan benar. Jika pernah ada persungutan keluar dari mulutmu, jika ada pernah protes keluar dari mulutmu, engkau minta ampun hari ini. Janganlah kita menjadi seorang seperti Yunus. Ketika diutus, kita lari. Kita hanya setengah hati melayani Tuhan. Bahkan kita marah ketika Tuhan bawa kita ke tempat ini. Saya berdoa bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Tetapkan hatimu di mana Tuhan bawa engkau hari ini. Tetapkan hatimu di mana Tuhan bawa engkau hari ini. Jangan pernah engkau ragu dengan penyertaan Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah engkau ragukan dengan panggilan Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi hidupmu. Dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Kini aku percaya maksud dan tujuan Tuhan untuk engkau kumpulkan kami berada di tempat ini pada sore hari ini. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami memiliki respon yang benar Tuhan. Kami selalu berkata semua yang Tuhan buat itu baik bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami dan boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah hadir pada sore menjelang malam hari ini. Diberkatilah setiap kehidupan kami dalam setiap pekerjaan umat-umat-Mu ya Bapa. Kami akan terus berdoa dan berusaha untuk terus memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami, bawa kami Tuhan, untuk kami dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami, bawa kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami dapat mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi kami. Sebab kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kami semua. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Untuk syukur dari firman-Mu kami akan memberikan korban persembahan. Diberkatilah setiap kami yang menabur pada sore hari ini.
Kami tidak akan berkekurangan, tapi kami makin akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, akan yang mengembalikan persepuluhan, diberkatilah kehidupan kami. Sebab dengan iman kami percaya, kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan kepada kita. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan marah ketika sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan. Kita bawa yang terbaik pada Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu diinformasikan pada kita ada satu ketambahan kotak di depan, kotak Natal, tujuannya untuk mempersiapkan Natal kita di bulan Desember. Kita akan berikan korban syukur. Mari kita katakan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Tuhan baik. Kalau saya itu selama-lamanya kasih setia. Tuhan
setiamu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah raya kami saat malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami kerjakan hari ini, biar Engkau terima menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amat terlebih kami percaya kami datang tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi kami membawa berkat ilahi malam ini Tuhan. Roh kami dikuatkan, iman kami dikuatkan. Ada firman Tuhan yang Engkau sudah buka bagi kami, terus mengubahkan cara pandang kami akan Engkau, biar benar-benar kami merespon dengan tepat semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak kami, biar kami mau respon apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kami kerjakan. Malam hari ini hamba berdoa bagi semua jemaat Cornerstone, semua umat Tuhan yang sudah hadir saat malam hari ini, tanpa terkecuali dari anak-anak, pemuda, remaja, ibu bapak, bahkan yang lanjut usia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini umat Tuhan akan beraktivitas, apapun setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan mereka, usaha mata pencarian mereka yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka di sepanjang minggu ini. Berdoa semuanya diberkati oleh Tuhan. Allah campur tangan, Allah buat berhasil. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau memberkati kami, di sana kami jadi berkat bagi banyak orang. Di mana Tuhan taruh kami, di mana Tuhan taruh kami, biar kami di sana boleh menjadi saksi Kristus. Bapa di sorga, sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh hidup jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi rencana kami, kegiatan, aktivitas di sepanjang minggu ini, Allah yang sempurna akan terus menyertai kami. Keluar masuk kami percaya aman bersama dengan Tuhan. Ada yang datang malam ini membawa beban yang berat, pergumulan yang berat, tantangan, rintangan yang pikulan yang berat di setiap bahu umat-umat-Mu. Kami percaya Yesus, kami lebih besar, dan kami percaya kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas. Ada yang datang dengan sakit, bahkan ada yang di rumah mungkin menyaksikan tayangan live streaming ini dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, kuasa-Mu tidak berubah. Setiap yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Yang lemah iman dikuatkan, yang mengalami Tuhan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Amat terlebih biar kami semua tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan tinggalkan Yesus, kami tidak akan lari dari Tuhan, kami tidak akan ikut Tuhan dengan setengah-setengah, tetapi kami mau dengan sepenuh hati kami mau mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima, menteraikan itu di hati kami. Kami percaya dengan sungguh, sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan pelihara. Ini iman kami Tuhan, kami tidak akan tinggalkan Engkau. Kemana Tuhan bawa kami percaya di sana ada janji penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami memberkati negara bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati Tuhan. Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Terlebih beri kami hati seperti hatinya Yesus, yang mengasihi jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Berdoa bagi suku asli Bungku Tombelala, biar kami punya hati seperti hatinya Yesus, yang benar-benar mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka saudara kami Tuhan. Kami percaya mereka sudah ditebus oleh darah Kristus. Suku asli Bungku Tombelala berharga di mana Tuhan. Dan sekali waktu Tuhan akan bawa mereka datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan melihat di kota Bungku ini, kami merebut di dalam nama Yesus. Tuayan kegerakan New Revival terjadi atas kota ini. Tuhan dipermuliakan, panji Kristus ditinggikan. Kerajaan Allah datang atas kota Bungku. Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kirim kami, utus kami jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Di mana kami ada, di sana Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami percaya kami sudah menikmati lawatan Tuhan. Biar Engkau nikmati semua persembahan kami. Dan akhirnya kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami percaya seluruh sisa hidup kami malam ini ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Diberkatilah Engkau di kota
ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang di anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kedua belah tanganmu, apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberikan engkau malaikat surga pada siang hari untuk menjaga engkau. Ada tiang awan Allah, dan pada malam hari ada tiang api Allah menyertai engkau di segala jalanmu. Segala intimidasi kuasa kegelapan, roh maut, sakit, penyakit, serangan kuasa kegelapan yang akan menembus engkau di dalam nama Yesus. Engkau diproteksi oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Mendapati semua jemaat Tuhan yang tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kami akhiri dan tamatkan ibadah raya kami malam ini, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan